Walaupun Jokowi itu kelihatan dipuja-puja di acara itu, tapi gue menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Kalau lu semua perhatiin, sebelum teriak hidup Jokowi, Prabowo bilang, kita berhasil karena didukung Presiden ke-7. Itu berarti Prabowo ngasih tahu, kalau omongan Jokowi soal dia nggak cawe-cawe di Pilpres itu bohong. Dan Prabowo langsung yang ngebongkar kebohongan itu. Padahal Jokowi dan para buzzernya udah nyembunyiin kelakuan busuk itu rapet-rapet. Tapi terbongkar juga, langsung dari sumber yang bisa dipercaya. Jadi Pak Prabowo itu bukan tukang mebel. Prabowo itu anaknya Profesor Sumitro, jenderal, dan dia bukan orang tolol, bukan orang bodoh, apalagi dungu. Pidato Pak Prabowo di hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 menuai banyak pro kontra dari para konten kreator, baik konten kreator di platform TikTok maupun YouTube. Semuanya berbeda pandangan. Pro kontra tersebut adalah sebagai berikut. Anda kecewa dan marah, kesal terhadap sikap Pak Prabowo kemarin kan? Netizen di seluruh media sosial itu lebih banyak tone negatifnya daripada positif. Tapi jangan buru-buru, saya ingin memberikan perspektif saya sebagai seorang politik. Anda masih ingat apa yang dikatakan Koni Bakri bilang bahwa ada semacam kesepakatan tidak tertulis, bahwa ada pembagian waktu antara Prabowo dan anaknya Jokowi, tentu dilakukan oleh Prabowo dan Jokowi. Mereka akan membagi waktu 3 tahun dan 2 tahun. Anda lihat apa yang terjadi hari ini. Di panggung depan, Pak Prabowo memuji-muji Jokowi. Kalau tidak ada Jokowi, maka saya tidak mungkin jadi presiden. Tapi apa yang terjadi di belakang panggung itu semua? Kader Partai Gerindra justru melakukan hal sebaliknya. Mereka melakukan rakernas yang kemudian rakernas itu ditingkatkan menjadi musyawarah luar biasa. Dan apa? Menentukan dan mendukung Presiden Prabowo untuk 2 periode. Artinya apa? Prabowo terlalu cerdas dan terlalu pinter untuk sebuah permainan ini. Di depan kaca kita lihat Jokowi luar biasa senangnya. Tapi Anda tahu, di balik itu semua, Jokowi kesal. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang politik. Asik kan? Jadi, Anda lihat sekali lagi, Jokowi terlihat senang dan disanjung. Tapi di balik itu, Jokowi menurut saya, dia kesal. Pembagian 3 tahun dan 2 tahun, apa yang dikatakan Koni waktu itu, dinegasikan oleh Pak Prabowo. Sama seperti IKN, juga dinegasikan oleh Pak Prabowo. Dan beberapa proyek PSN akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu bukan tukang mebel. Prabowo itu anaknya Profesor Sumitro, jenderal, dan dia bukan orang tolol, bukan orang bodoh, apalagi dungu. Makanya sering kita membaca tulisan-tulisan dari Sahgan dan Nainggolan tentang pemikiran dan sikap politik Prabowo. Mungkin itu juga hal yang perlu menjadi catatan kita. Ditutupin pakai apapun, pasti bakalan kecium juga. Pasti lu semua pernah ngedenger kan pepatah itu? Nah, itu adalah pepatah yang bermakna. Kalau lu punya kelakuan yang busuk, mau lu sembunyiin serapet apapun, suatu saat pasti kebongkar dengan sendirinya. Baik secara sengaja ataupun gak sengaja. Nah, baru-baru ini di acaranya ulang tahun Gerindra, Prabowo membuka topeng busuknya Jokowi yang selama ini ditutup rapet-rapet. Nah, gue nggak tahu dah itu dilakuin secara sengaja atau nggak sengaja.
Tapi menurut gue sih, yang bikin guidance pidato untuk Prabowo itu pasti bukan orang bodoh ya. Jadi pasti tahulah bagaimana caranya mensisipi pesan yang tersirat atau tersembunyi tanpa harus nembak langsung ke orangnya. Walaupun Jokowi itu kelihatan dipuja-puja di acara itu, tapi gue menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Apa aja sih pesan-pesan yang tersembunyi di balik pidato Prabowo kemarin? Nah, kita bakalan bahas beberapa poin. Ya, sebenarnya banyak sih poin-poin yang udah gue tandain. Tapi kalau dibahas semua, ya itu bisa nggak kelar-kelar videonya. Nah, ini yang pertama. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Tentunya semua hanya penilaian ya, penilaian dari luar, dan apa yang terjadi sesungguhnya ya kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Tetapi inilah negara demokrasi yang mana perpolitikan di negerinya banyak menuai penilaian dari masyarakat dari berbagai pihak.